Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan kami mahasiswa Stikes Fatima Parepare, Prodi Administrasi Kesehatan tingkat 2. Pada kesempatan ini, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan nama kami. Yang pertama, perkenalkan nama saya Indra Aurelia. Saya Kami, dan saya Melanie Armali Yosef, dan saya Noor Astriana. Selanjutnya, kami akan memaparkan materi terkait terminologi sistem saraf dan anatominya. Baik, di sini saya perkenalkan diri, nama saya Melanie Armali Yosef. Di sini saya akan membawakan materi tentang neurologi sistem saraf dan anatominya. Berikut itu pengertian dari sistem saraf. Sistem saraf adalah suatu jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus dan saling berhubung satu sama dengan lainnya. Sistem saraf mengoordinasi, menafsirkan, mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan lainnya. Karena pengaturan saraf tersebut, maka terjalin komunikasi antara berbagai sistem tubuh sehingga menyebabkan tubuh berfungsi sebagai unit yang harmonis. Terus yang kedua itu, sistem atau susunan saraf merupakan salah satu bagian terkecil dari organ dalam tubuh, tetapi merupakan bagian yang paling komplit. Susunan saraf manusia mempunyai arus informasi yang cepat dengan kecepatan memproses yang tinggi dan tergantung pada aktivitas listrik. Yang berikutnya itu ada sistem saraf. Yang mana itu susunan sistem saraf terbagi secara anatomi yang terdiri dari saraf pusat atau otak dan membuat sinkronisasi. Yang kedua itu saraf tepi, dan secara fisiologi yaitu saraf otot dan saraf somatis. Baik, perkenalkan nama saya Temi. Materi selanjutnya yaitu susunan saraf pusat atau SSP, yaitu otak atau encephalon dan medula spinalis yang merupakan pusat integrasi dan kontrol seluruh aktivitas tubuh, di mana bagiannya memproses informasi yang diterima oleh PNS. Bagian fungsional pada susunan saraf pusat adalah neuron akson sebagai penghubung dan transmisi elektrik antar neuron, serta dikelilingi oleh sel glia yang menunjang secara mekanik dan metabolik. CNS terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama, otak merupakan pusat kendali tubuh, bobot kurang lebih 2% dari total BB atau kurang lebih 1-1,5 kg, memerlukan 20% dari oksigen dalam tubuh. Terdiri dari bagian utama otak adalah otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan otak tengah. Yang kedua, otak besar merupakan pusat pengendali kegiatan tubuh yang disadari. Otak besar ini dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan kiri. Tiap belahan tersebut terbagi menjadi 4 lobus, yaitu frontal, parietal, occipital, dan temporal. Yang ketiga, otak belakang atau kecil terbagi menjadi 2 subdivisi, yaitu metencephalon dan mielencephalon. Metencephalon berubah menjadi batang otak atau pons dan cerebellum, sedangkan mielencephalon akan menjadi medula oblongata. Otak tengah atau sistem limbik terdiri dari hipokampus, hipotalamus, dan amigdala. Yang keempat, sumsum tulang belakang terletak memanjang kurang lebih 45 cm. Di dalam rongga tulang belakang, garis tengah kurang lebih 12 mm. Terdapat jaringan kelabu dan putih, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Susunan saraf tepi atau SST yaitu saraf kranial dan saraf spinalis yang merupakan garis komunikasi antara SSP dan tubuh. SST tersusun dari semua saraf yang membawa pesan dari dan ke SSP. Yang kedua, sistem saraf somatik terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Proses pada saraf somatik dipengaruhi oleh kesadaran. Yang ketiga, sistem saraf otonom mengatur jaringan dan organ tubuh yang tidak disadari. Jaringan dan organ tubuh yang diatur oleh sistem saraf otonom adalah pembuluh darah dan jantung. Sistem ini terbagi atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Baik, perkenalkan nama saya Mawar Astriani. Selanjutnya saya akan membacakan materi
tentang SST berdasarkan divisinya juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, divisi sensorik atau afferent, yaitu susunan saraf pipi dimulai dari reseptor pada kulit atau otot ke dalam plexus, radix, dan seterusnya ke susunan saraf pusat. Dua, divisi motorik efferent yang menghubungkan impuls dari SSP ke efektor atau muscle glass yang bersifat descendens untuk menjawab impuls yang diterima dari reseptor di kulit dan otot dari lingkungan sekitar. Sistem saraf pusat, yaitu sistem saraf bertanggung jawab untuk proses bertransfer informasi pada sistem saraf. Sistem saraf berfungsi untuk mengantarkan impuls. Setiap satu neuron terdiri dari bagian utama, yaitu badan sel atau soma, dan dendritan akson. Badan sel atau soma memiliki satu atau beberapa tonjolan. Soma berfungsi untuk mengendalikan metabolisme keseluruhan dari neuron. Sel glia adalah sel penunjang tambahan pada SSP yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Selain itu juga berfungsi mengisolasi neuron, menyediakan kerangka yang mendukung jaringan, membantu memelihara interseluler, dan bertindak sebagai fagosit. Jaringan pada tubuh mengandung kira-kira 1 miliar mitoglia atau sel glia yang secara kasar dapat diperkirakan 5 kali dari jumlah neuron. Jika sistem saraf mikroglia, sel glia yang mempunyai sifat fagosit dalam menghilangkan sel-sel otak yang mati, bakteri, dan lain-lain. Sel jenis ini ditemukan di seluruh SSP dan dianggap penting dalam proses melawan infeksi. Sel epididymal, sel glia yang berperan dalam produksi cairan cerebrospinal. Baik, perkenalkan nama saya Norelia. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu ada neuroglia pada sistem saraf tepi atau SST. Neuron pada sistem saraf tepi biasanya berkumpul jadi satu dan disebut ganglia atau tunggal atau ganglion. Akson juga bergabung menjadi satu dan membentuk sistem saraf tepi. Seluruh neuron dan akson disekat atau diselubungi oleh sel glia. Terbagi menjadi dua, yang pertama sel satelit. Badan neuron pada ganglia perifer diselubungi oleh sel satelit. Sel satelit berfungsi untuk regulasi nutrisi dan produk buangan antara neuron body dan cairan ekstraseluler. Yang kedua, sel Schwann. Setiap akson pada saraf tepi, baik yang terbungkus dengan mielin maupun tidak, diselubungi oleh sel Schwann atau neuroleukosit. Plasma lema dari akson disebut aksolema. Pembungkus sitoplasma superfisial yang dihasilkan oleh sel Schwann disebut neurilema. Baik, demikianlah pemaparan materi terkait sistem saraf. Are you down for this?